kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di Pedoman Hidup Kristiani, dan seperti biasanya saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa bahwa setiap firman Tuhan yang saya sampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saatnya saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan beri kami kesempatan untuk kembali ada di hadirat-Mu, dan terutama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, beri kami pengertian untuk memahami firman-Mu dan kemampuan untuk melakukan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Mari berfirman buat kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sudah kurang lebih 3 kali kita belajar tentang bait-bait doa di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sebagaimana dicatat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan bagian penutup di dalam doa ini, sebagaimana yang tercatat di dalam ayat 13 bagian B yang berbunyi demikian. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian ini memang diyakini bukan merupakan bagian dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, tetapi sebuah sisipan yang diambil dari tradisi ibadah Kristen pada abad mula-mula, yang kemudian ditambahkan sebagai penutup di dalam doa ini. Itu sebabnya bagian ini disebut sebagai doksologi. Doksologi itu maksudnya kata-kata yang memuliakan Tuhan yang ditempatkan pada bagian penutup dari sebuah nyanyian, pujian, atau sebuah mazmur. Namun demikian, bukan tanpa maksud bagian ini ditambahkan sebagai penutup di dalam doa ini. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan 3 hal dari bagian penutup doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini. Yang pertama, bagian penutup dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini mengingatkan kita bahwa doa itu harus memuliakan Tuhan. Atau dengan kata lain, doa yang benar itu harus memuliakan Tuhan. Mari kita perhatikan
bahwa di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, doa ini dimulai atau diawali dengan kalimat pujian, dikuduskanlah namamu, atau dimuliakanlah namamu. Demikian juga pada bagian penutup dari doa ini ditambahkan kalimat, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, kata-kata ini adalah kata-kata pujian, kata-kata yang memuliakan Tuhan. Dan ini merupakan bentuk doa yang baik, yang benar, di mana ada kata-kata doa yang memberi tempat tertinggi dan terhormat bagi Allah. Dan memang doa itu haruslah demikian. Doa tidak boleh hanya berisikan permintaan atau permohonan seputar kebutuhan-kebutuhan pribadi kita saja, melainkan harus berisikan pujian pengagungan bagi Tuhan. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita contoh yang baik sekali. Bahkan Dia mengajar kita untuk berdoa dengan doa yang baik dan benar. Nah, misalnya saja kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 28, kita menemukan di sana bahwa ketika Tuhan Yesus memberitahukan tentang saat-saat menjelang kematiannya, Yesus berseru, "Bapa, muliakanlah namamu." Kalimat ini kalau dalam terjemahan lain berbunyi, "Jadi aku hanya berdoa, Bapa, biarlah namamu dimuliakan melalui apa yang aku alami." Jadi bahkan Yesus sendiri ketika Ia berdoa saat menghadapi kematiannya, Dia bahkan berdoa dengan doa yang berisikan kata-kata pujian bagi Allah. Biarlah namamu dimuliakan. Biarlah namamu diagungkan melalui apa yang kualami. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Inilah contoh doa yang baik dan benar, di mana di dalamnya berisikan kata-kata pujian bagi Tuhan. Bagian ini juga sekaligus memberi pesan bagi kita bahwa di dalam keadaan apapun juga kita harus belajar untuk memuliakan Tuhan. Masih ingat lagu anak-anak sekolah minggu? Dari terbit matahari sampai terbenam, biarlah nama Tuhan dipuji. Jadi tidak hanya di dalam doa-doa kita harus berisikan kata pujian bagi Allah, tetapi seluruh hidup kita, setiap saat, dalam situasi apapun, nama Tuhan harus selalu kita puji, kita tinggikan, kita agungkan. Kemudian kebenaran yang kedua yang harus menjadi perenungan kita melalui kalimat penutup dalam doa ini adalah bahwa melalui bagian penutup doa ini kita mengetahui bahwasanya Tuhan itu adalah pemilik atau owner dari segala sesuatu. Dia pemilik tunggal, pemilik yang mutlak dan bersifat kekal. Itu sebabnya saudara, di dalam bagian penutup doa ini ada frasa yang berbunyi, sebab engkaulah yang empunya, yaitu kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, kata sebab engkaulah yang empunya itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhanlah pemilik. Pemilik kerajaan, pemilik kuasa, pemilik kemuliaan, bahkan pemilik segala sesuatu yang telah Dia ciptakan, termasuk pemilik hidup kita dan pemilik dari segala sesuatu yang kita butuhkan, kita perlukan dan kita doakan.
Dialah yang empunya kerajaan, yaitu kerajaan Allah, pemerintahan Allah, yang berkuasa atas segala sesuatu, kerajaan segala abad, kerajaan yang di dalamnya segala kebutuhan kita ada, tersedia dengan limpah. Kerajaan yang mana saudara dan saya dipanggil untuk menjadi warganya. Di dalam kerajaan itulah kita memperoleh pemeliharaan, baik sekarang maupun sampai di dalam kekekalan. Dialah yang empunya kuasa, kuasa yang mengatasi segalanya, kuasa baik di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Kuasa di mana segala kuasa harus takluk, harus tunduk kepadanya. Kuasa yang mengerjakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kuasa yang melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan kuasa yang mengerjakan jauh lebih dari yang kita pikirkan dan kita doakan. Sebagaimana tercatat di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Dia jugalah pemilik kemuliaan. Kemuliaan ilahi yang melebihi segala kemuliaan. Ya. Apalagi kalau itu disejajarkan dengan kemuliaan dunia ini. Tidak ada kemuliaan yang melebihi kemuliaan Allah. Kemuliaan dunia akan sirna, tapi kemuliaan Allah akan tetap selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, pujian yang sama juga kita temukan di dalam 1 Tawarik 29 ayat 11. Ketika itu, Raja Daud memuji Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala." Luar biasa. Jadi saudara-saudara sekalian, saat kita berdoa, kita harus sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah, pencipta segalanya, pemilik segalanya. Bahkan Dia yang memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan darinya. Itu sebabnya di dalam Yakobus 1 ayat 17 Alkitab berkata, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran." Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita memiliki Allah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Dialah sumber yang benar, yang memberikan semua yang baik yang kita perlukan darinya. Haleluya. Kemudian kebenaran yang ketiga yang menjadi renungan kita hari ini adalah bahwa bagian penutup di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini menyatakan bahwasanya segala sesuatu adalah dari Allah dan harus kembali untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara sekalian, kalimat "karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Itu kalau di dalam terjemahan lain berbunyi, "Karena Engkau sajalah yang punya kuasa untuk memerintah sebagai raja atas segala sesuatu, dan hanya Engkau saja yang pantas dimuliakan sampai selama-lamanya." Nah, saudara-saudara sekalian, hal yang sama kita temukan misalnya di dalam Roma pasal 11 ayat 36 yang berkata, "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Jadi jelas buat kita hari ini bahwa segala sesuatu itu bersumber dari Tuhan. Dan Tuhanlah yang mengerjakan apa yang baik buat kita. Tetapi ingat satu hal, semua yang kita terima dari Tuhan, semua yang Allah kerjakan bagi kita, semuanya harus kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara,
yang diberkati Tuhan, memahami 3 kebenaran yang sudah saya jelaskan. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita masih khawatir tentang hidup ini? Bukankah kita memiliki Allah pencipta dan pemilik segala-galanya? Allah yang di dalam kerajaannya tersedia segala sesuatu yang kita perlukan. Allah yang kuasanya ada di atas segala-galanya dan sanggup melakukan segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan kuasanya sanggup untuk mengerjakan lebih dari yang kita pikirkan dan kita doakan. Bahkan 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 Alkitab berkata, apa yang tidak pernah dilihat mata dan yang tidak pernah didengar telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, semuanya disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, teguhkanlah hatimu. Percayalah kepada Allah dengan segenap hati. Akuilah Dia di dalam segala lakumu. Hormati Dia, taati Dia, dan muliakan Dia dalam seluruh hidupmu. Maka saya percaya Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara besar di dalam hidup saudara. Dia akan menjawab doa saudara dengan cara yang tidak biasa. Dia akan menjawab doa saudara lebih dari yang saudara dan saya bayangkan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya sampaikan buat kita. Saya berdoa, kebenaran ini membuat saudara dan saya menjadi bersemangat di dalam doa-doa kita. Dan tetap percaya Allah kita adalah Allah yang hebat, luar biasa, pemilik segala sesuatu, yang kuasanya sanggup melakukan segala perkara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di akhir dari perjumpaan kita, saya mau mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah menguatkan kami. Kami percaya Engkau Tuhan, pencipta segala sesuatu. Engkau Tuhan, pemilik semua yang Engkau ciptakan, bahkan semua yang baik yang kami perlukan, itu adalah milik-Mu dan datang daripadamu. Hamba berdoa buat setiap mereka yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Ubahkan hati pikiran mereka, tambahkan iman percaya mereka untuk mempercayai Tuhan yang kuasanya sanggup melakukan segala hal. Apapun yang mereka gumuli, mungkin mereka merasa tidak ada pertolongan. Tapi hari ini kami tahu kuasa Allah tidak pernah gagal. Kuasa Allah sanggup menolong, bahkan memulihkan, menyediakan, mengerjakan segala sesuatu yang kami perlukan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.